Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan saya Murniwati, PPG Guru Tertentu Tahap 1 tahun 2025, LPTK Universitas 11 Maret dengan nomor induk mahasiswa X95250802299 unit kerja SD Negeri Ngasinan. Pada hari ini, Senin 21 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja dengan materi indera penglihat di kelas 3 SD Negeri Ngasinan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siap? Dulu. Umur absen dulu ya. Ahmad Hamzah Effendi. Ahmad Dhani Mustafa. Hadir, Bu. Aisyah Lafika. Alfiati Najah. Hadir, Bu. Anindita Nada Solehin. Hadir, Bu. Aulia Aliman Zara. Hadir, Bu. Ainudian Aulia. Kholis Nuraditya. Lestari Salsabila Diana. Mondi Setiawan. Hadir, Bu. Muhammad Abdul Aziz. Muhammad Rafi Alamsyah. Nafandra Saferi. Nafal Habibi. Hadir, Bu. Nafal Mahmud. Hadir, Bu. Nailatul Ifadah. Nailatul Imam. Nur Aulia Fernanda. Hadir, Bu. Rosimatul Inayah. Salwa Rahmawati. Siti Salafatunima. Sulisti Wulandari. Titi Ambarwati. Wafa Adi Chandra. Hadir, Bu. Wahyu Ilham Adriansa. Hadir, Bu. Berarti hari ini hadir semuanya ya. Alhamdulillah adanya juga ya. Bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita nyanyikan dulu lagu kebangsaan kita ya. Apa? Ya. Umur minta tolong berdiri semua ya. Yuk. Yuk, berdiri yuk.
penglihat, yaitu mata. Yang kedua, peserta didik dapat mengerti cara kerja, cara merawat indera penglihat, yaitu mata. Untuk hari ini materinya tentang indera penglihat manusia, yang mana nanti kita akan mempelajari tentang alat indera penglihat, yaitu mata. Ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran, memasuki materi, kita nyanyi-nyanyi dulu tentang alat indera ya. Yuk, diri yuk. Sambil bertepuk tangan, kita goyang punggungnya balik. Akan Sudah dibuka halaman 5? Sudah? Sudah. Bab pertama yaitu alat indera manusia. Nah, kira-kira alat indera manusia itu apa saja? Yang pertama ada indera penglihatan, kedua indera pendengar, ketiga indera pembau, keempat indera pengecap, kelima indera peraba. Jadi indera itu ada di 5. Untuk hari ini kita akan belajar tentang indera penglihatan, yaitu apa? Mata.
dicermati bagian-bagian pada mata. Yang pertama, ini mengapa mata itu penting? Muncul pertanyaan ya, mengapa mata itu penting? Kenapa kira-kira ada yang tahu? Karena ya, ayo Mbak Nila. Ya, karena mata kita itu adalah alat indera penglihat yang memungkinkan kita semua ya untuk melihat isi dunia. Nah, apa fungsi dari mata? Fungsinya itu satu, aktivitas sehari-hari seperti membaca, mengenali warna, melihat pemandangan di sekitar kita. Ya, jadi fungsi mata itu sangat penting untuk aktivitas sehari-hari. Makanya ya, mata kita itu harus dijaga dengan sepenuh hati, dirawat dengan baik supaya bisa berfungsi juga dengan baik. Bagian-bagian mata itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama bagian dalam mata. Bagian dalam mata itu ada kornea, lensa, iris dan pupil, ada lapisan sklera, lapisan koroid, kemudian retina, dan yang ketujuh ada saraf mata. Oke, yuk kita bahas satu-satu. Sekarang kornea. Pengertian dari kornea yaitu lapisan transparan di depan mata yang melapisi iris dan pupil. Fungsinya untuk apa? Satu, membantu memfokuskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang kedua, memberi perlindungan awal dari debu, kotoran, dan mikroorganisme lainnya. Oke, itu fungsi dari kornea. Yang kedua ada lensa. Lensa itu apa? Lensa itu adalah struktur transparan dan elastis. Elastis itu berarti lemas ya, lemas, oke? Yang berada di belakangnya pupil. Kemudian fungsi dari lensa satu, memfokuskan cahaya yang masuk agar jatuh tepat di retina. Yang kedua, mengatur fokus untuk melihat benda jauh maupun benda dekat. Itu fungsi dari lensa. Yang ketiga, ada iris dan juga pupil. Sekarang iris. Iris itu apa? Iris itu berada di bagian yang berwarna untuk mengontrol ukuran pupil. Kemudian pupil itu sendiri berada di ruang tengah iris yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Ya. Kemudian ada fungsinya dari iris dan pupil. Fungsi iris dan pupil yaitu membatasi jumlah cahaya agar tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Berarti tugas dari iris dan pupil itu mengontrol masuknya cahaya ke dalam mata. Yang keempat, ada apa yang keempat? Ada lapisan sklera. Nah, lapisan sklera itu sendiri apa? Lapisan terluar mata yang berwarna putih. Lapisan yang berwarna putih ini loh namanya lapisan sklera. Fungsinya apa? Memberikan bentuk pada bola mata. Kemudian melindungi bagian dalam
darah. Dia itu kaya akan pembuluh darah. Itu adalah lapisan koroid. Nah, fungsi dari lapisan koroid itu sendiri apa? Satu, memberi nutrisi dan oksigen ke retina dan lapisan mata. Yang kedua, mengurangi pantulan cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang keenam ada retina. Retina adalah lapisan tipis yang berada di bagian belakang mata yang berisi sel-sel pekat cahaya. Fungsinya retina untuk apa? Satu, mengubah cahaya menjadi sinyal listrik. Jadi yang menerima, yang bisa mengubah cahaya-cahaya itu adalah retina. Kemudian yang kedua, sinyal ini itu diteruskan ke otak melalui saraf optik untuk diproses menjadi sebuah gambar. Yang menunjukkan sebuah gambar itu berarti apa? Retina. Yang bisa kamu lihat, loh ini bentuknya seperti ini, warnanya ini, itu juga tugas dan fungsi dari retina. Yang ketujuh ada saraf mata. Pengertian dari saraf mata yaitu jaringan jutaan serabut saraf yang terletak di belakang mata dan terhubung langsung ke dalam otak. Nah, jadi pengertian dari saraf mata tadi apa? Bisa diulangi? Jaringan jutaan serabut saraf yang terletak di belakang mata dan terhubung langsung ke dalam otak. Fungsinya sekarang mengirimkan informasi, menerima cahaya dan mengatur fokus. Jadi yang memfokuskan diri kita itu adalah saraf mata. Sekarang bagian pendukung mata. Bagian pendukung itu sama dengan bagian yang terluar dari mata. Pendukungnya mata di ompor ya. Kelopak mata. Satu. Kelopak mata. Yang kedua. Kelenjar air mata. Kelenjar air mata. Yang ketiga. Alis dan bulu mata. Ada bulu mata. Kenapa di sini bulu alis dan bulu mata dijadikan satu? Ya, karena dia sama-sama untuk melindungi mata dan untuk mempercantik diri kita. Yuk kita bahas satu-satu dulu. Kelopak mata fungsinya melindungi mata dari kabut dan cahaya yang berlebihan. Kemudian ada kelenjar air mata untuk melembabkan dan melindungi mata dari iritasi. Berarti nih matanya sampai kena debu itu kelenjar air matanya tidak berfungsi dengan normal, karena dia kemasukan debu sehingga mata kalian merah. Nah, merah itu namanya iritasi. Kemudian ada alis mata dan bulu mata yang fungsinya mencegah masuknya keringat dan debu ke mata. Selain itu juga untuk mempercantik diri kita. Yuk, sekarang kita masuk ke kelainan pada mata. Ada yang tahu kelainan itu apa? Penyakit. Oke, tepuk tangan buat Mas Jani yuk. Kelainan itu adalah penyakit. Nah, penyakit yang ada pada mata, satu ada rabun dekat, dua ada rabun jauh, tiga ada rabun tua, empat rabun senja, lima buta warna, enam ada kan? Ya. Yuk, kita bahas mulai dari rabun dekat. Apa itu rabun dekat? Ayo.
Ya, rabun dekat itu berarti kita tidak bisa melihat ataupun membaca dengan jarak yang lebih dekat. Oke, makanya dinamakan rabun dekat. Kemudian ada rabun jauh. Apa itu rabun jauh? Tidak bisa melihat benda dengan jelas di jarak yang jauh. Jarak kita lebih adoh, luwih adoh, lebih jauh. Aduh, ngerti jauh? Tahu? Ya, jauh ini berarti aduh. Kemudian ada rabun tua. Apa itu rabun tua? Tidak bisa melihat benda dengan jelas di tempat yang jauh maupun dekat. Itu namanya rabun tua. Rabun tua. Kemudian rabun senja. Ayo. Rabun senja itu tidak bisa melihat benda dengan jelas ketika di waktu senja hari. Wayahe surup, wayahe mau petang ya, mau malam. Posisi keadaannya petang atau mau malam. Itu namanya rabun senja. Kemudian ada buta warna. Ayo, buta warna itu apa, Cak? Ayo Mbak Zula, mulai dibaca dulu yuk. Buta warna itu apa? Yang keras ya. Buta warna itu adalah ketidakmampuan mata untuk melihat warna tertentu. Buta warna itu ketidakmampuan mata seseorang untuk melihat warna tertentu. Dia itu bisa melihat, tapi kalau untuk menentukan warna tertentu itu tidak mampu. Itu namanya buta warna. Kemudian selanjutnya ada katarak. Ayo tunjuk jari, siapa yang tahu katarak itu apa? Nanda. Oke, tepuk tangan buat Nanda. Lapisan katarak adalah mata yang tampak diselimuti lapisan putih sehingga sulit untuk melihat. Di matanya itu ada lapisan putih yang mengganggu mata. Namanya kelainan katarak. Kemudian cara kerja mata dan merawat mata. Mata itu bekerja saat menerima cahaya sehingga dapat berfungsi dengan baik. Jadi mata kita ini dapat berfungsi apabila menerima cahaya dengan baik. Ya, apabila mata kita menerima dengan baik, maka baik pula cara kerja mata kita. Kemudian cara merawat mata. Rafli, bagaimana caranya merawat mata? Satu, dua itu jangan membaca dengan penerangan redup dan berbaring. Berbaring itu tiduran, ya. Yang ketiga, ya. Yang keempat, hindarkan mata dari debu ini
maupun kotoran. Sekian, terima kasih untuk materi hari ini ya. Ada yang ditanyakan? Sudah paham? Yakin? Tentu yakin? Paham? Oke, kalau sudah paham, giliran Umur yang bertanya. Ya. Dengarkan dan perhatikan dengan baik. Pertanyaan pertama. Nanti yang mengerti jawabannya, yang tahu silakan berbicara. Ya. Apa fungsi dari mata? Ayo, Nada. Ya, fungsi mata yaitu untuk melihat keindahan dunia. Tepuk tangan buat Nada. Oke, pertanyaan yang kedua. Apa ya kira-kira pertanyaan yang kedua? Bagaimana cara kita merawat mata supaya tetap sehat? Ayo. Dani. Mengkonsumsi vitamin A. Oke. Polis? Jangan makan yang tidak sehat. Oke. Mbak Aulia? Membaca dengan jarak diusahakan 10 cm. Oke. Mbak Fa? Tidak boleh menonton HP terlalu Lalu? Lah? lama. Lama. Oke. Siapa lagi ayo yang tahu? Apa Mbak? Makan wortel. Ya, itu mengandung vitamin A. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Jawaban anak-anak tepat sekali ya. Selanjutnya Umur akan membagikan NKPD lembar kerja kelompok ya. Kita akan berkelompok dalam mengerjakan tugas. Ya, kelompoknya apa saja Bu? Tolong dengarkan dulu. Kelompoknya akan Umur bentuk, yaitu sini ada kelompok merah. Merah ya. Sini kelompok biru. Sini kelompok apa? Ya, kelompok kita hijau. Sini kita kelompok apa? Di sini tadi kelompok merah. Ini kelompok apa? Hijau. Sini kelompok oke. Sebelum kita mengerjakan tugas, tolong dengarkan Umur. Oke. Perintahnya apa? Ya. Kita kerjakan. Nanti kan ada sebuah gambar, ada langkah-langkahnya, ada perintahnya, silakan diikuti, difahami, dibaca terlebih dahulu, kemudian kerjakan bersama kelompoknya. Nah, kelompoknya ini itu kalian harus bekerja sama semua, ya. Nanti setelah dikerjakan, kalian maju perwakilan satu anak untuk mempresentasikan ke depan teman-teman kalian. Paham? Paham? Nah, untuk mengerjakan tugas ini, tolong jangan bicara sendiri, tapi kita bekerja bersama-sama. Selama 5 menit, usahakan dikerjakan dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang gaduh. Paham? Bisa dimengerti? Bisa? Ini kelompok merah yang menulis Jadi, yang lainnya membantu mengerjakan ya. Ini kelompok biru siapa yang menulis? Kelompok hijau siapa kelompok hijau? Kelompok oranye. Oh, yang ini. Sudah. Yuk silakan kalian bekerja bersama-sama. Bukan kayak ini, Ibu. Oke.
Yuk, yang menulis siapa? Yuk, silakan ditulis. Boleh mau kalian punya boleh nggak apa-apa. Silakan. Nggak apa-apa di materi nggak apa-apa. Jadi materi. Yuk, selama 5 menit kita bekerja bersama sama. Satu kelompok bekerja bareng-bareng. Nah, dilihat ini gambarnya apa? Satu itu bagian apa? Dilihat. Apa ini? Apa ini? Ayo. Ya, ditulis. Kemudian di sini nama bagian mana? Namanya Lisa. Fungsinya untuk apa? Ya, yuk bekerja bersama-sama dalam kelompoknya. Bekerja bersama. Ini namanya Jaya. Ayo, ada yang ini mau bete, saling bete yuk. Udah, paham ya? 5 menit kita bekerja. Nanti setelah selesai kita diskusikan di depan kelas. Iya. Bantu temannya, ayo. Namanya kerja kelompok itu kita bekerja bersama sama. Yuk, dibantu temannya. Ayo, tulisin tulisan kaki ya.
selesai. Cepat yuk. Ayo. Ayo, 2 menit lagi. Iya. Bantu pokoknya bukan bantu orang lain. Bagi yang sudah ini nasi B, nanti kita akan presentasi. Ayo, 2 menit lagi. Sudah? Sebentar. Tunggu ya. 1 menit lagi. Ayo. Sudah dikasih. Ya. Nanti perwakilan dari kalian 1 anak masuk ke oke? Sama ulang. Ya, kita berulang. Nanti berulang membacanya dengan keras ya. Biar teman-teman ya. Ayo, hitungan ketiga harus selesai. 1, 2. Saya kasih waktu 3 menit lagi ya. 3 menit lagi ya.
depan untuk presentasi. Kelas 3. Kelas 3. Kalau siap berarti posisikan diri kalian untuk siap mendengarkan apa yang akan dipresentasikan oleh teman kalian dari kelompok lain. Ya. Mulai dari kelompok apa ini tadi? Ya, ayo kelompok merah kalian siapa? Ya, ada. Yang keras ya. 1. Lensa. Sebentar, saya perwakilan dari kelompok merah seperti itu. Ayo. Saya perwakilan dari kelompok merah. Akan mempresentasikan hasil kelompok merah. ya, 1. 1. Lensa. Membantu mengubah arah cahaya yang masuk ke dalam mata. 2. 2. Kornea. Membantu memfokuskan cahaya yang masuk ke dalam mata. 3. Pupil. Menangkap cahaya yang masuk ke mata dan mengubahnya menjadi sinar optik. 4. Terima kasih untuk Mbak Nanda. Beri tepuk tangan dulu buat Mbak Nanda. Mbak hijau dulu ya. Siapa yang diwakili? Mbak Ula. Ayo Mbak Ula yang kelas nih. Dibaca bukan ya. Saya perwakilan dari kelompok hijau. Kalau yang lainnya didengarkan dulu ya. Jadi kelompok hijau akan mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Saya perwakilan dari kelompok hijau akan menyampaikan hasil dari kelompok kami. Ya, tepuk tangan buat kelompok hijau. Kelompok biru. Yang keras ya. Keras. Saya perwakilan dari akan menyampaikan hasil diskusi kami. Ya, 1. Ya, tepuk tangan buat kelompok biru. Yang terakhir kelompok A. Siapa yang paling oleh? Kalau dengarkan dulu. Ini ada teman kalian dari kelompok oranye yang akan menyampaikan hasil diskusinya. Ayo.
Dari keempat kelompok ini, anak-anak kelas 3 luar biasa. Tepuk mantul. Bagaimana perasaan kalian saat melakukan kerja kelompok? Yakin? Ada yang ngantuk? Ada. Ya. Ya, supaya tidak ngantuk, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Lembaran versi dulu ya. Lembaran versi itu yang berisi tentang perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran hari ini. Oke? Yo. Kalau senang dicontek, dicetak ya. Senang ya. Kelompok ya. Nunggu makan dulu ya. Yuk silakan tulis nama kalian. Tulis nama. Tidak usah nama panggilan juga apa-apa ya. Diisi nama panggilannya juga nggak apa-apa. Yuk, 1, 2, 3, tulis nama. Ya namanya. Kemudian di bawah tulisan refleksi itu kan ada emoticon ya. Emoticon ya. Yang pertama itu nangis, kedua itu sedih, yang ketiga bahagia, yang keempat biasa saja, yang kelima tertawa dengan gembira. Ayo kalian pilih yang mana? Tinggal dicetak. Boleh 1, boleh 2, nggak apa-apa. Ayo sesuai dengan hati kalian dicetak. Biasa saja. Kalau bahagia dicentang yang mana? Kalau sedih dicentang yang mana? Sudah? Menurut kamu kan hasil dari diri kamu boleh 2. Kecil aja. Gimana perasaannya? Tadi kalian merasa kesulitan di mana? Yang ditulis, menulis dengan rapi, nggak apa-apa, ayo. Ya, sesuai dengan diri kalian ya. Kalau kalian tidak kesulitan, boleh dikosongkan. Ya, kalau tidak ada, boleh dikosongkan. Sudah? Kalau tidak ada boleh dimasukkan ya, kalau tidak ada kesulitan. Yang seterusnya, hal yang kulakukan ke depan
lagi dengan sungguh-sungguh. Iya. Yuk, sudah? Yang ketiga, perbuatan baikku hari ini. Tadi kalian sedang apa? Kalian tadi melakukan apa? Bekerja kelompok. Kalau sudah, yuk dikumpulkan ke depan. Tolong dengarkan. Dari hasil refleksi ternyata banyak sekali yang mencetak bahagia. Alhamdulillah. Tapi pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Untuk kedepannya, anak-anak, dengarkan dulu. Untuk kedepannya, belajarlah lebih giat lagi supaya apa ya? Supaya lebih pintar. Tolong di rumah nanti kan ini tadi kita sudah selesai bekerja kelompok. Nah, hasil dari kerja kelompok ini sampai di rumah kalian pelajari lagi tentang indera penglihatan. Indera penglihatan itu adalah mata. Fungsi dari mata untuk melihat keindahan dunia. Kemudian, kasih budi apa ya? Selain untuk melihat keindahan dunia, mata kita harus kita jaga, kita rawat dengan sebaik mungkin agar tetap
IPA selanjutnya yaitu tentang indera pendengar. Apa indera pendengar? Apa? Indera pendengar itu adalah telinga. Telinga, fungsi telinga kita untuk mendengarkan suara, mendengarkan bunyi. Oke? Untuk pertemuan hari ini, anak-anak boleh memakai tas di bukunya, kemudian kita berdoa. Posisi kita tetap berdiri. Ayo, kalau mau pulang bagaimana posisinya? Ayo, 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, seperti biasa, Umur akan memberikan sebuah kuis, ya. Dan nanti siapa yang cepat menjawab, itulah yang akan pulang duluan. Oke, telah kita siap? Telah kita siap? Kalau siap, siap-siap silakan. Apa soal dari aku adalah sebuah benda. Aku termasuk sebuah alat indera. Belum, bendanya apa kan belum? Ya. Aku bertugas untuk melihat. Belum, kan belum selesai umurnya. Nanti kalau umur sudah selesai, jawabnya apa? Lah baru dijawab. Aku bertugas untuk melihat keindahan dunia. Aku adalah sebuah mata. Mata
Oke